Musim lalu, persaingan sengit terjadi di Liga Inggris. Manchester City dan Liverpool seperti petarung kelas berat yang mati-matian untuk merebut gelar juara. The Citizen akhirnya keluar sebagai juara dengan mengumpulkan 93 poin. Liverpool tak kuasa menyalipnya dengan hanya finish di peringkat kedua, mengumpulkan 92 poin. Saling tikam hingga akhir biasa di Liga Inggris. Meski dalam 2 musim terakhir Manchester City mendominasi, namun sampai hari ini City hanya bisa menjadi juara Liga Inggris 2 kali beruntun, tidak lebih. Musim ini saja gelar juara City sangat berpeluang direbut Arsenal. Meski terkenal ganas, Liga Inggris masih bisa menghasilkan juara beruntun dalam waktu yang lama. Pun, liga-liga lainnya yang juga pernah menghasilkan para juara beruntun terlama. Berikut adalah klub yang bisa menjuarai liga beruntun terlama. Liga Inggris sulit didapatkan. Sir Alex Ferguson mungkin tak pernah berpikir demikian. Manajer yang buku autobiografinya terjual lebih dari 115.000 eksemplar dalam kurun seminggu itu adalah manajer Manchester United paling sukses. Kegalibannya bahkan diakui dunia. Sir Alex mengantarkan MU juara beruntun terlama, bahkan dalam 2 periode yang berbeda. Periode pertama, United di tangan Fergie juara 3 musim beruntun dari 1999 sampai 2001. Pada musim 1998-99, United bahkan mengawinkan gelar Liga Inggris dengan Piala FA usai mengalahkan Newcastle di final. Fergie mengandalkan beberapa pemain hasil peremajaan skuadnya di periode itu. Salah satunya Peter Schmeichel yang tak tergantikan. Fergie juga mendatangkan Fabien Barthez. Kiper Prancis yang eksentrik itu turut mengantarkan MU juara 3 musim beruntun pada musim 2000-2001. Fergie pun mengulangi kesuksesan itu dengan juara dari 2007 sampai 2009. United diperkuat generasi terbarunya termasuk Cristiano Ronaldo. Sang Shu memainkan peran utama mencetak 42 gol kala itu. MU yang diperkuat Nani, Owen Hargreaves, Tevez, dan Anderson menggondol trofi Liga Inggris musim 2006-2007 yang hampir direbut Chelsea. Musim berikutnya United superior di beberapa kompetisi. Setan Merah juara Liga Champions musim itu, plus menambah koleksi trofi Liga Inggris. Musim 2008-2009, United memang takluk atas Barcelona di final Liga Champions. Tapi, Gary Neville kembali mengangkat trofi Liga Inggris. Kisah paling menakjubkan pernah terjadi di Liga Prancis. Bukan PSG yang jadi aktornya, melainkan Olympique Lyon. Hebatnya lagi, kisah itu dimulai dengan kekecewaan. Penggemar Lyon kecewa karena gelar Liga Prancis musim 2000-2001 direbut oleh Nantes. Akan tetapi kekecewaan itu hanya bertahan semusim. Musim berikutnya, Les Gones langsung tancap gas. Melesat ke peringkat kedua, di peringkat terakhir Ligue 1, kala itu menghadapi pemuncak klasemen RC Lens, Lyon bisa menang. Kemenangan itu merobohkan Lens di puncak klasemen. Setelah itu, kegagalan tidak lagi jadi nama tengah Lyon, sebab 6 musim setelah itu trofi Liga Prancis selalu merapat. Les Gones bertubi-tubi mengumpulkan gelar Ligue 1, memastikan bahwa tim lain, termasuk PSG, hanya jadi penghias saja. Keperkasaan Les Gones berkat pemain yang mereka hasilkan dan datangkan, seperti Juninho Pernambucano, dengan kekuatan tendangan bebasnya yang mematikan. Lyon dalam kurun waktu itu juga tak pernah kekeringan mesin gol. Sonny Anderson, Pegui Luyindula, sampai Karim Benzema adalah penyerang berdarah dingin yang memperkuat Lyon kala itu. Tidak hanya itu, ada Eric Abidal, Sylvain Wiltord, serta Hatem Ben Arfa. 7 musim dominasi Lyon di Liga Prancis itu dikenal orang sebagai kisah Magnificent Seven. Sayangnya, pada musim 2008-2009 gelar di tangan Lyon lepas.
Girondins Bordeaux menyitanya. Sejak saat itu sampai hari ini Lyon hancur. Les Gones belum meraih trofi Liga Prancis lagi. Juventus adalah tim yang paling banyak meraih gelar juara Serie A beruntun. Meski Bianconeri remuk setelah skandal Calciopoli 2006, Juventus terdegradasi ke Serie B. Sejak 2007 mereka berjuang mati-matian untuk kembali ke Serie A. Sepanjang tahun 2007 sampai 2011, Juventus menampilkan performa di atas rata-rata klub Serie B. Si Nyonya tua pun naik lagi ke Serie A. Saat mulai bermain lagi di Serie A musim 2011-2012, Bianconeri langsung menggebrak. Antonio Conte ditunjuk sebagai pelatih. Allenatore yang juga mantan pemain itu mengejutkan banyak orang. Juventus langsung juara setelah kembali ke Serie A, bermodal pemain-pemain seperti Giorgio Chiellini, Claudio Marchisio, dan Andrea Pirlo. Ia memberikan lagi 2 trofi pada tahun 2013 dan 2014. Usai tak lagi dilatih Conte, Juve mempekerjakan mantan pelatih AC Milan, Massimiliano Allegri. Pria 52 tahun yang membantu Rossoneri mengklaim gelar Serie A pada 2011 itu ditunjuk sebagai pelatih Juventus pada tahun 2014. Di tangan Allegri, si Nyonya tua memborong 5 trofi Serie A beruntun dari 2015 sampai 2019. Mantan pelatih Chelsea Maurizio Sarri adalah pelatih berikutnya yang melanjutkan estafet Serie A Juventus. Sarri menukangi Bianconeri tahun 2019. Namun saat Sarri datang ke Juventus, ia mendapat tekanan besar. Juve yang dilatihnya keok di tangan Lazio di Supercoppa Italia. Tidak hanya itu, di kompetisi Coppa Italia pun Sarri gagal menyabet gelar juara karena di final kalah dari Napoli. Tetapi Sarri bukan sosok pelatih yang mentalnya gampang hancur karena tekanan. Ia masih punya kesempatan untuk memberikan sekali lagi trofi Serie A untuk menggenapi 9 musim beruntun Juventus raih Scudetto. Sarri pun berhasil. Jika membicarakan Raja Liga yang sesungguhnya, Bayern Munchen bolehlah masuk pilihan. Die Roten adalah satu-satunya klub di 5 liga top Eropa yang bisa menjuarai liga domestiknya selama 1 dekade berturut-turut. Ya, benar, selama 10 tahun. Wow! Bayern memulai supremasinya pada musim 2012-2013 saat dilatih Jupp Heynckes. Die Roten menyabet gelar juara Bundesliga dalam 10 musim beruntun dengan 6 pelatih yang berbeda. Selain Jupp Heynckes, ada Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Niko Kovac, Hansi Flick, dan terakhir Julian Nagelsmann. Dengan kata lain, meski bergonta-ganti pelatih, Munchen tetaplah konsisten. Dominasi mereka memang seperti monopoli. Namun harus diakui kekuatan Bayern Munchen dari masa ke masa memang tak pernah surut. Ada beberapa pemain yang ikut membuat Munchen mendominasi Bundesliga. Salah satu yang paling senior adalah Thomas Müller. Selain ada David Alaba yang masuk 2010, Manuel Neuer dan Jerome Boateng yang masuk tahun 2011, serta Javi Martinez yang bergabung pada 2012. Mereka membantu Bayern Munchen meraih treble dan sixtuple, terutama Thomas Müller. Ia adalah satu-satunya manusia yang mengangkat trofi Bundesliga sebanyak 11 kali. Müller juga mencetak setidaknya 200 gol dan assist secara keseluruhan dari 600 penampilan untuk Die Roten. Meski Bayern Munchen adalah rajanya liga domestik, tapi kalau kita bicara Eropa secara keseluruhan, Bate Borisov adalah yang paling layak disebut raja. Sebab, tim dari Belarusia ini sudah juara liga domestik selama 13 musim beruntun, membuat tim ini disebut-sebut sebagai tim tersukses di Liga Belarusia. Bate mendominasi sejak 2006 sampai 2018, menjadikan mereka klub yang bisa menguasai separuh lebih perjalanan Liga Belarusia. Liga utama Belarusia sendiri mulai pada 1992, namun Bate belum hadir kala itu. Klub ini sejatinya berdiri tahun 1973 di era Uni Soviet.
Akan tetapi Bate Borisov hilang dari peredaran karena pada 1984 klub ini dibubarkan. Bate Borisov kemudian bangkit lagi tahun 1996 atau tepatnya 12 tahun kemudian. Mulai dari situ mereka bersaing di papan atas. Pesaing terberatnya adalah Dinamo Minsk yang telah meroleh 7 gelar Liga Belarusia. Tim yang pernah mengalahkan Bayern Munchen tahun 2012 itu mengungguli tim-tim lain di Liga Top Eropa. Di periode ketika Bate juara 13 musim beruntun, di Liga Italia dan Inggris ada 3 pemenang yang berbeda. Sementara itu di Liga Jerman ada 4 tim yang juara dan di Liga Spanyol ada 3 tim. Bahkan di Liga Prancis pun pada periode itu ada 7 tim yang juara. Sementara itu di daratan Spanyol, Real Madrid adalah penguasa yang sesungguhnya. Los Blancos juara dalam 5 musim beruntun sejak 1960-61 sampai 1964-65. 3 musim beruntun dari 1966, 67 sampai 1968-69 dan 5 musim beruntun dari 1985-86 sampai 1989-90.